Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Prasetyo di channel YouTube Sanex Metro Data Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apakah kita membutuhkan bypass panel atau tidak. Nah, sebenarnya maintenance bypass panel itu apa sih? Nah, hal ini itu adalah suatu perangkat tambahan yang dibutuhkan oleh sistem secara keseluruhan, terutama jika ada UPS-nya. Yang pertama berfungsi untuk membiarkan sistem itu tetap running walaupun ketika UPS itu dilakukan maintenance seperti itu. Makanya disebut maintenance bypass panel. Yang kedua, fungsinya tetap running, membiarkan sistem tetap running ketika ada trouble pada UPS seperti itu. Jadi ketika UPS mengalami kegagalan, maka secara otomatis UPS akan membuat mengalihkan sistemnya menjadi bypass. Jadi dia tetap running tapi tidak mengalirkan atau tidak berfungsi secara maksimal seperti itu. Jadi listrik yang didapatkan oleh sistem didapatkan langsung dari inputnya, yaitu sumber PLN misalnya. Yang ketiga, untuk membiarkan sistem tetap online, sedangkan UPS-nya kita take out untuk dilakukan perbaikan seperti itu. Nah, apakah hal tersebut penting maintenance bypass panel? Nah, itu akan kita coba jawab. Mungkin dimulai dari seberapa kritikal sistem di user. Kalau memang perangkatnya kritikal dan diletakkan suatu ruangan khusus seperti server, rak-rak server yang lebih dari satu dan dinilai penting oleh user, maka hal tersebut atau maintenance bypass panel adalah suatu keharusan. Nah, ketika device-nya berpindah-pindah seperti laptop ataupun PC dan itu tidak terlalu kritikal, maka tidak terlalu penting. Nah, sedangkan perangkat-perangkat kayak laptop, apalagi yang udah ada baterai di dalamnya, itu jelas tidak dibutuhkan lagi MBP seperti itu. Nah, yang kedua dilihat dari UPS-nya. Biasanya kalau UPS-nya satu fase dan di bawah 3 kVA itu tidak dibutuhkan maintenance bypass panel. Kenapa? Biasanya perangkat-perangkat yang di cover oleh UPS di bawah 3 kVA itu adalah perangkat-perangkat HBN ataupun kayak perangkat-perangkat yang tidak terlalu kritikal. Tapi baik lagi tergantung ke user. Jika user membutuhkan sangat, ya emang berarti harus dibutuhkan gitu. Dan sedangkan kalau perangkat-perangkat UPS-nya 5 kVA ke atas dan digunakan hardwire satu pas, biasanya tergantung oleh user. Beberapa user tidak memerlukan maintenance bypass panel, namun jika perangkatnya sudah 3 fase, nah itu adalah suatu keharusan menggunakan maintenance bypass panel seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi topologi UPS. Mungkin teman-teman banyak yang nanya, di sisi line interaktif dan juga double conversion online, UPS itu udah terdapat transfer switch atau biasa kita bilang static bypass switch lah, gitu seperti itu. Nah, berarti kita tidak memerlukan lagi dong bypass switch. Nah, balik lagi ke topologi UPS, baik line interaktif ataupun double conversion online, jika terjadi sesuatu pada sistem, nah itu biasanya dia akan balik lagi, akan langsung secara otomatis melakukan bypass di sistemnya seperti itu. Namun jika perangkat ingin di take out, maka sistem harus shutdown kalau tidak ada maintenance bypass panel. Untuk lebih jelasnya, kalau kita punya UPS, kita juga punya perangkat IT dan ada sumbernya. Biasanya untuk kapasitas kecil di bawah 3 kVA itu kita bisa tinggal langsung colok aja UPS-nya ke sumber dan outputnya langsung ke
PDU ataupun langsung ke IT, perangkat IT-nya. Namun jika sudah 5 kVA ke atas, biasanya sistem itu tidak disediakan lagi power cord input. Dia harus menggunakan terminal block, harus menggunakan hardwire. Kenapa? Karena panjang kabel yang dibutuhkan untuk 5 kVA ke atas biasanya tidak terprediksi. Seperti itu. Nah, oleh karena itu biasanya dibutuhkan breaker yang menghubungkan antara sumber input dan juga outputnya. Kita namakan inputnya itu adalah breaker input dan breaker output. Nah, hal ini berfungsi untuk memutuskan tegangan jika terjadi sesuatu masalah pada sistem. Namun, baik lagi ke UPS ini. Nah, disinilah yang kita namakan maintenance bypass panel, yakni terdapat satu breaker input, satu breaker output, dan satu breaker bypass. Kenapa? Karena jika terjadi suatu masalah pada UPS bisa kita take out seperti itu. Nah, lebih gampangnya, apakah maintenance bypass panel penting atau tidak? Biasanya kalau kita ngelihat UPS seperti pada tampilan, itu adalah UPS tipe kecil yang biasanya 3 kVA ke bawah. Maka kita bisa nilai tidak dibutuhkan, tidak terlalu penting ataupun tidak dibutuhkan perangkat ataupun maintenance bypass panel. Nah, untuk UPS yang di bawahnya, dia tetap HPN, namun dia memiliki kapasitas yang bisa 5 kVA ke atas. Nah, itu baik lagi, apakah tergantung kebutuhan user. Kalau memang diperlukan, sebaiknya dipasang maintenance bypass panel. Nah, jika kita sudah menemukan UPS yang tipe besar seperti ini adalah 3 fase, itu sudah pasti membutuhkan maintenance bypass panel, baik itu di lokal ataupun di APC itu sudah terdapat maintenance bypass panel. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan ataupun informasi yang lebih jauh, bisa kontak kami ke apc@mitronet.co.id. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.